Selamat pagi pemirsa, saya Raihan Adriansah akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, jika Anda ingin berwisata bernilai edukasi, konservasi elang Kamojang adalah pilihan yang tepat. Untuk liputan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami di lokasi dan juru kamera dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih. Oke pemirsa, jadi saya sudah berada di lokasi yaitu konservasi elang, yang dimana di tempat ini elang direhabilitasi agar populasi elang tidak punah. Oke, daripada kita nunggu-nunggu, langsung aja kita ke dalam. Jadi kita ini pusat konservasi atau pusat rehabilitasi yang tujuannya itu untuk menyelamatkan satwa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, semua jenis elang di Indonesia itu dilindungi. Jadi tidak boleh dipelihara, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh diburu gitu. Nah, di sini kita sejak tahun 2014 sudah berdiri. Kita kerjasama dari BKSDA Jawa Barat dengan PT Pertamina Geothermal Energy. Jadi kita salah satu bentuk tanggung jawab kebudayaan lingkungan suatu perusahaan gitu. Nah, ini 4 program utama kita. Yang pertama itu ada penyelamatan, kemudian di sini ada rehabilitasi baik secara perilaku ataupun medis. Kemudian di sini adalah pelepas liaran. Jadi tujuannya itu untuk dilepaskan lagi ke alam gitu. Jadi dirawat di sini, kita lepas ini. Terus yang kedua adalah pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi kalau perlu teman-teman ketahui, kita ini sebenarnya bukan wisata umum. Jadi kita lebih ke wisata minat khusus atau wisata edukasi. Kita fokusnya untuk perawatan satwa, cuma kita tidak menutup untuk masyarakat di sekitar sini mendapatkan pengetahuan tentang elang, makanya kita bisa untuk kunjungan gitu. Bertanya ya, kapan konservasi elang Kamojang didirikan? Jadi kita itu sudah ada sejak tahun 2013 sebenarnya, tapi mulai dibuka untuk umum itu tahun 2014. Mengapa konservasi elang ini didirikan? Jadi konservasi elang di sini didirikan adalah tujuannya kita sebelumnya itu melihat bahwa banyak kasus elang ini diperjualbelikan, kemudian dipelihara. Nah, itu ternyata populasi di alam itu semakin turun atau sudah mulai hampir punah lah istilahnya gitu. Nah, salah satu Kamojang, kawasan Kamojang ini kan salah satu habitat elang gitu. Kalau sejarahnya itu dulu sangat jarang di Kamojang ini dijumpai elang. Jadi makanya itu salah satu istilahnya? Salah satu motivasi mengapa PKEK ini didirikan gitu. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan konservasi elang ini? Jadi yang bertanggung jawab atas pengelolaan konservasi elang Kamojang ini ada 2 pihak utama. Yang pertama itu adalah PT Pertamina Geothermal Energy selaku corporate atau selaku bagian apa nama istilahnya, kok saya jadi tiba-tiba lupa. Ya, yang satu kan corporate gitu, yang satu itu dari pemerintah, dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, si Pertamina ini secara operasional tuh kita didukung penuh Pertamina, tapi secara teknis lapangan, peraturan, dan administrasi itu kita oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam gitu. Apa saja ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup elang di alam? Jadi ancaman terbesar itu ada beberapa. Yang utama itu ada 2. Yang satu adalah kerusakan habitat. Ini bisa akibat dari gaya hidup yang tidak ramah lingkungan seperti pencemaran, kemudian membuang sampah, menebang pohon, membuka lahan tanpa ada reboisasi. Dan yang kedua adalah perburuan atau perdagangan ilegal. Jadi biasanya pemburu itu kan nangkapnya itu adalah dari anakan gitu. Jadi perkembangan biakan elang di alam itu terhambat karena anaknya sudah diambil dulu gitu. Biasanya seperti itu. Oke guys, jadi setelah tadi kita dijelaskan nih asal usulnya dan lain-lainnya, kita langsung ke kandang elangnya. Di sini kita ada di kandang display edukasi yang dimana banyak elang-elang yang sudah tidak bisa diterbangkan ke alam bebas atau terluka ya. Yuk langsung saja kita lihat.
Oke, jadi kita udah berada di kandang display edukasi yang dimana di sini terdapat beberapa elang ya. Fungsinya di sini adalah kandang display edukasi ini yaitu diperuntukkan bagi satwa elang yang memiliki peluang kecil untuk bisa dilepas liarkan kembali ke alam. Lepas liarkan ke alam ya dengan alasan cacat di bagian tubuh yang sudah tidak bisa disembuhkan kembali. Berbeda dengan elang-elang yang direhab, yang di area bawah itu bisa dirilis, kalau yang display itu tidak. Salah satunya penyebab dia tidak bisa dirilis itu ada si Nadira. Ini elang laut perut putih. Dia cacat pada bagian sayapnya dan itu sudah tidak bisa diobati dan kemungkinan dirilisnya itu sangat kecil. Kesulitannya sih sebetulnya relatif ya. Yang paling riskan itu sebetulnya kita terancam karena ini tuh hewan buas ya. Hewan buas dan butuh skill yang khusus, keberanian yang khusus juga karena kita tidak tahu ya sewaktu-waktu si naluri insting berburunya itu mungkin saja bisa keluar atau bisa nyerang ke kita. Oke pemirsa, jadi di sini juga ada Raptor Corner atau tempat wisatawan ini beristirahat. Oke, ini ada juga yang lagi ngobrol-ngobrol nih. Yuk kita lihat. Oke, kakak-kakak ini lagi apa nih? Lagi istirahat. Ya, kita tadi habis lihat-lihat elang di ya. sebelah sana. Gimana setelah tadi melihat-lihat nih di kawasan ini, apakah banyak pengetahuan baru? Banyak sekali tentunya. Ya, iya. Kayak jadi gimana nih di sini suasananya enak kali bukan? Iya, pemandangannya juga Sangat bagus. asri Iya, ya, terus iya. ada bersih juga gitu. Oke, makasih kakak. Oke, jadi selain ada pembelajaran di sini juga kalian bisa menikmati pemandangan indah dengan keluarga, sahabat, kerabat. Di sini juga ada pastinya poster-poster atau banner yang bergambar elang di mana sesuai dengan temanya di sini ya. Oke, bye-bye. Our leaders, we're getting in tune. The music's played by the